Halo teman semuanya, video hari ini kita bakal ngebedah total sebuah trik psikologis yang bisa lo gunakan untuk bikin siapapun suka sama lo. Dan sebelumnya, gue bakal mulai dengan sebuah miskonsepsi. Apa sih yang orang pikirin tentang, oke bang, kalau gue pengen bikin orang suka sama gue, biasanya ini emang yang harus gue lakuin ya bang. Satu, banyak orang yang mikir, kalau lo pengen bikin orang suka sama lo, satu, lo harus banyak ngomong. Yang kedua, lo harus banyak cerita menarik yang bisa lo ceritain. Yang ketiga, lo harus ganteng atau cantik. Yang keempat, lo harus lucu. Hahaha, lucu banget gitu kan. Yang bikin orang ketawa terus pas ketemu sama lo. Yes, gue gak bilang 4 hal ini salah. Betul. 4 hal ini memang bisa bikin orang betah ngobrol sama lo. Tapi ada satu teknik lagi yang lebih ampuh dari keempat teknik tersebut yang bisa digunakan oleh siapapun, mau itu introvert atau extrovert, pemalu atau sering bisa ngomong sama orang, atau misalkan yang awalnya nggak pernah bisa berkomunikasi, suka ngebelibet, intinya semua orang bisa pakai teknik ini. Oke. Dan teknik ini lebih ampuh buat bikin siapapun betah ngobrol sama lo. Bang, tekniknya itu apa? Teknik ini gue sebut sebagai the quadrant psikologi dalam pembicaraan. Kuadran ini sering gue kasih nama sebagai the golden topic. Bang, apa itu the golden topic? Gue bakal jelasin. Jadi di sini ada 4 kotak. Di masing-masing kotak ini, gue bakal tulis di bagian kotak sini itu kotak tahu, ini nggak tahu, ini kotak suka, di bawahnya kotak nggak suka. Cara memahami adalah, di sini maka ada 4 kotak. Oke. Ini kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak ketiga, dan ini kotak yang keempat. Oke. Nah, kotak pertama, itu kan yang beririsan adalah tahu dan suka. Jadi di kotak pertama ini, kita bakal naruh topik-topik yang orang tahu dan orang suka. Kotak yang kedua, ini kan beririsannya antara topik yang orang gak tahu, tapi orang suka. Jadi segala hal yang orang gak tahu tapi suka bakal masuk ke dalam kotak yang kedua. Kotak yang ketiga adalah topik yang orang tahu dan topik orang yang gak suka. Jadi kayak dia tahu sih topik itu, tapi dia gak suka. Segala hal yang kayak gitu bakal masuk ke kotak yang ketiga. Kotak yang keempat adalah topik yang orang gak tahu dan orang gak suka. Jadi segala hal yang orang gak tahu dan gak suka bakal masuk ke kotak keempat itu. Nah, misalkan, waktu pas zaman SMP, gue pernah diajak ngobrol sama temen gue tentang Beyblade. Gue tau Beyblade, ya kan? Tapi gue kurang suka Beyblade. Nah, jadi karena gue tahu tapi gue kurang suka, maka itu bakal masuk ke kotak yang ketiga sini. Oke, bagian ke sini. Yang keempat adalah biasanya, dulu gue pernah ngobrol sama orang, dia ngajak gue ngomong tentang topik finansial. Buku dari Richest Man in Babylon. Satu, gue nggak suka baca buku. Karena waktu itu gue lebih suka main game pas masih kecil. Yang kedua, gue itu nggak suka finance. Dan gue juga nggak terlalu tertarik juga. So, topik tentang buku dari Richest Man in Babylon, itu tentang ngajarin finance, bla bla bla, gue cuman kayak, oh iya. Gue pengen buru-buru main game lagi abis itu. Nah, itu masuk ke topik yang keempat. Oke. Topik yang ketiga, topik yang kedua, di kotak yang sini kedua, itu adalah topik yang orang nggak tahu tapi suka. Contoh, dulu pas lagi di zaman SMA, gue pernah tertarik banget sama pembelajaran tentang relativitas waktu Einstein. Itu dijelasin sama guru fisika gue pertama kali. So, walaupun gue nggak tahu itu apaan, tapi gue kayak, wah gila, jadi bisa time travel, kok keren banget. Pak, tapi kenapa dia bisa balik waktu, Pak? Kan misalnya secepat cahaya, Pak. Tapi kenapa bisa balik waktu, Pak? Jadi ujung-ujungnya gue lebih banyak bertanya. Oke, di topik tersebut. Jadi itu termasuk ke topik yang kedua. Gue nggak tahu itu apa, tapi gue suka. Topik yang pertama adalah topik yang gue tahu dan gue suka. Gue suka banget sama psikologi manusia. Kenapa manusia bertindak kayak gini, kenapa manusia bertindak kayak gitu, kenapa manusia setuju dengan suatu opini, kenapa manusia bisa ngerasain takut, kenapa manusia bakal beli sesuatu tanpa sadar. Gue suka banget sama itu. Dan kalau ngomongin topik psikologi manusia dengan seseorang, gue bisa banyak ngomong banget, karena gue suka banget topik itu. Gue bisa banyak bertanya, gue bisa banyak ngomong pendapat, opini, berdiskusi. Intinya adalah
gue bakal intens banget ngomongin hal tersebut sama seseorang. So, itu topik yang pertama. Oke. Dan kita bakal lihat, berikutnya adalah masing-masing respon dalam topik ini. So, lo lihat, dalam kuadran yang keempat, topik yang orang itu nggak tahu dan orang nggak suka, biasanya kita bakal kayak, oh iya. Jadinya kalau gue gambarin di sini nih, ya, sebuah energi percakapan. Oh iya. Gue cuma di sini doang paling. Ya secukupnya aja lah, pura-pura nggak dengerin aja lah. Oke, gue pengen cepet-cepet main game lagi. Jadi gue nggak bakal tertarik tuh buat ngomong sama orang tersebut. Tapi kalau kuadran yang ketiga, topik yang gue tahu tapi gue nggak suka, gue bakal kayak, oh iya Beyblade, iya gue tahu sih, ya gue pernah main juga. Oh lo beli juga. Oh iya. Jadi setidaknya gue bakal sedikit nanggepin lah ya di sini nih. Sedikit nanggepin lah, karena gue masih tahu. Kayak so naik sedikit energinya. Topik yang kedua, gue nggak tahu tapi gue suka. Di yang kelas fisika waktu itu, gue bakal kayak gimana? Gue bakal fokus. Banyak nanya, oh pak, tapi kok bisa kayak gitu pak? Wah, iya oke pak. Tapi kalau kayak gitu pak, jadi gue lebih banyak bertanya di situ. Oke, tapi nggak bakal full energi gue. Kenapa? Karena gue bakal capek. Namanya kita harus ngedengerin orang, kita harus memahami sebuah konsep, gue bakal capek. Intinya adalah, kalau lo nggak tahu suatu topik, tapi lo suka, tapi lo dengerin topik itu, lo bakal tetap interest. Tapi lo bakal cepet capek. Karena otak lo harus paham, harus dengerin. Dan mendengarkan itu capek. Kayak lo sekarang dengerin gue, itu bakal capek lama-lama. Tapi kalau tahu dan suka, lo bakal lebih banyak apa? Hah, masa? Oh, gue pernah baca buku tuh, 48 Laws of Power. Lo udah baca belum? Yes, iya. Itu masih berhubungan sama si Napoleon Bonaparte. Nah, jadi kan Napoleon Bonaparte pernah tuh waktu itu. Dia kan gue lupa, The Battle of Waterloo kalau nggak salah. Lo udah baca? Nah iya, jadi waktu itu. Jadi gue nggak cuma nanya doang. Gue bisa ngomong, gue bisa mendengarkan, gue bisa bercerita. Intinya adalah gue full energi di sana. Dari sini, yang gue pengen lo lakuin adalah cari topik yang masuk ke dalam kuadran pertama suatu individu. Misalkan lo baru ketemuan di tempat kerja, cari topik yang masuk ke kuadran itu. Bang, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah pas lo ngajak dia ngomong topik tersebut, dia bakal naruh handphone ya, naruh laptop, naruh apa, dia bakal langsung lihat ke lo, dia langsung naik energinya. Oh ya masa? Kemarin tuh aku udah nonton nih. Iya masa? Iya kan, kayak gini. Misalnya kayak gitu. Jadi, dia bakal lebih banyak beropini dan berpendapat. Yang gue pengen lo lakuin adalah, kalau lo udah nemuin topik pertama ini di siapapun, orang-orang beda-beda by the way, ada yang suka filsafat, ada yang suka psikologi, ada yang suka komunikasi, ada yang suka finance, business, entertainment, sport, bencana, segala macam, banyak. Cari topik satu yang mereka suka. Dan pas nemu topik satu ini, yang harus lo lakukan simple banget. Banyak, kalau kita bilang banyak kan kurang jelas, jadi gue bakal bilang aja 70-30. 70% lo mendengarkan aja, banyak bertanya, tanya opini mereka. 30% lo baru berpendapat atau beropini. Oke, ketika lo ngelakuin ini, lo bakal bikin siapapun jadi betah banget pas ngobrol sama lo. Banyak mendengarkan di topik yang mereka sukai. Oke. Nah, by the way, kalau misalkan lo pengen serius investasi skill komunikasi sekali seumur hidup, bisa nguasain kayak komunikasi public speaking, ngaktifin karisma dalam diri lo secara psikologi dan secara instan, ngelakuin storytelling, memahami komunikasi leadership, sales communication, bikin siapapun suka sama lo dengan kemampuan komunikasi yang jauh lebih efektif, bikin orang lebih mudah memahami apa yang lo sampaikan, lo bisa cek program gue namanya Communication Mastery. Yang di sana lo bakal belajar semua skill komunikasi tersebut dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif yang semuanya bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan dalam 30 hari ke depan lo nggak ngalamin perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Jadi nggak ada resikonya sama sekali. Ini cuma pertanyaan, lo mau gak investasi dengan nilai sekian untuk dapetin semua skill komunikasi tersebut yang bakal berdampak seumur hidup lo? Kalau misalkan jawabannya iya, lo bisa cek aja program nanti di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, bye-bye.